Kalau di sini mah nggak berani, atau mitosnya tuh nggak boleh bawa yang amis-amis tengah malam lewat maghrib tuh nggak boleh, nanti suka ada yang ngikut. Di sebelah kanan ketika gue ngeliat itu di kaca spion mobil tengah itu ada perempuan cewek, dia duduk nyandar, mukanya flat, bener-bener flat, dia tatapannya kosong. Jadi gue ngeliat dia di kaca, dia ngeliat gue di kaca gitu, jadi kayak saling tatap-tatapan, dan itu yang bikin gue parno malah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Dan kali ini gue udah datengin lagi nih narasumber yang lumayan banyak di request di Lentera Malam, karena sebelumnya dia udah pernah cerita tentang sebuah kisah mistis yang ada di hotel tempat dia kerja di daerah Jakarta lah pokoknya, dan sosoknya itu bernama Murni. Dan satu lagi dia pernah cerita juga tentang kejadian mistis dia saat lagi ke Bandung. Jadi kita kenal dulu sama narasumber. Buat kalian yang belum kenal, Bong, apa kabar Bong? Alhamdulillah sehat. Wih, mantep. Aduh, mantep deh, jauh-jauh dari Setiabudi ke Babik TNI. Ini macet banget tadi. Jadi udah telepon-teleponan sama si Bong nih, macet banget emang. Parah. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali ngeliat Lentera Malam juga, gue mau kasih tau juga kalau Mbong ini udah beberapa kali cerita di Lentera Malam ya Mbong ya. Ya. Tentang cerita Murni sama cerita sosok kakek-kakek yang ngalamin kecelakaan di Bandung ya. Jadi buat kalian abis nonton video ini, kalau kalian suka sama cerita yang Mbong, silahkan mampir ke video-video lamanya Mbong. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah Mbong, hari ini lu mau cerita apa lagi nih Mbong tentang kejadian mistis yang lu alami nih Mbong? Gue mau ceritain tentang kejadian gue, pengalaman waktu gue disuruh bawa 5 potong ekor ayam ke rumah nenek gue di daerah Ciampea, Pabuaran. Ayamnya itu ayam potong. Ayam potong, berarti potong. udah bukan ayam hidup lagi ya? Bukan, udah di frozen. Iya, dan ada misteri di balik kenapa lu sampai di, ibaratnya kalau gue ngeliatnya kayak dihantui ya sama sosok itu, berkaitan sama ayam yang lu bawa itu ya. Berkaitan. Ya udah, jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, kalian tonton sampai habis, karena biasanya Mbong ini emang kalau ceritanya epic-epic nih. Jadi kalian jangan skip ceritanya sedikit pun. Kalau iklannya nggak apa-apa, skip aja kalau iklannya nggak masalah gitu. Dan sebelum masuk ke ceritanya, Mbong, istri lu kan sekarang lagi merintis usaha ya? Ya. Dan buat kalian yang pengen cari-cari itu isinya apa sih? Baju-baju atau gimana ya? Baju-baju second branded dan harganya murah, dijamin ramah di kantong, tapi lo dapat gaya style yang bagus lah. Oke, mantap. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Namanya apa? Nama store-nya? Funky Monkey Store. Funky Monkey Store. Ya udah, nanti kalian mampir-mampir aja. Siapa tahu di store-nya istrinya Simbong ini ada yang cocok sama kalian. Yaudah, sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin lagi nih buat kalian yang baru pertama kali nonton Lentera Malam. Kalian bisa cek video-video Lentera Malam yang lainnya, karena di situ banyak banget cerita-cerita mistis yang gue ceritain atau narasumber ceritain. Jadi buat kalian yang suka horor, silakan cek video Lentera Malam lainnya. Yaudah, karena openingnya udah kelamaan, langsung aja kita tonton dulu intronya. Assalamualaikum, selamat malam para Lentera. Kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue ketika gue disuruh nyokap gue untuk kasih 5 ayam potong ke rumah nenek gue di daerah Ciampea, Bogor. Waktu itu hari Jumat, gue jalan dari rumah itu jam 6 abis maghrib menuju ke daerah Bogor. Tadinya gue mau lewat tol, cuman karena gue pikir pada hari Jumat itu biasanya tol itu kan macet banget ke arah sana. Orang pulang kerja lah segala macam. Akhirnya gue mutusin untuk lewat Parung. Dari Parung gue lewat Atang Sanjaya, Bantar Kambing, Pasar Ciampea, sampai gue lewat itu yang tempat latihan militer buat nembak-nembak, dan itu kiri kanan pohon bambu dan pohon sawit. Singkat cerita, sampailah gue di rumah gue di daerah Cimanggu. Jadi gue nggak langsung ke rumah nenek gue, karena memang gue malas kesana. Itu lewat jalannya lebih parah lagi, lebih lewatin jalan-jalan kebun dan segala macam lagi. Gue milih ke rumah gue, nanti gue suruh nih mamang gue buat ngambil ke rumah gue di Cimanggu, di perumahan ini. Nah, baru masuk gerbang perumahan, itu kan kayak ada jalan, terus kiri kanan itu di depan, bagian depan itu memang belum dibangun. Di bagian itu masih ada semak-semak, cuma ada rumah contoh lah satu buat orang kalau yang mau beli rumah,
lo ngeliatnya ke situ sebagai properti rumah contoh lah. Nah di jalan situ istri gue ngomong nih sama gue, itu kok ada orang katanya setengah badan kesemak-semak di belakang orang yang naik motor berdua, katanya yang ada motor berdua, kata bini gue. Gue bilang sama istri gue, nggak ada orang, nggak ada yang naik motor juga, nggak ada orang yang nyebrang juga. Gue bilang ada, sebelum demi Allah pak ada, aku ngeliat orang, kata dia. Udahlah gue juga nggak mau gubris, gue bilang lu udah malam nggak usah ngomong yang macem-macem lah. Karena waktu itu gue nyampe jam 9 malaman nyampe sana. Sampai rumah biasalah, gerbang tutup, nyapu segala macem. Udah sampai nyapu, capek lah atau segala macem, capek bini gue. Terus pas waktu mau tidur, tengah malam itu jam-jam 1:30, bini gue bangun bilang gini, itu di depan gerbang ada orang, kata istri gue gitu. Gue buka kaca jendela, gue liat gak ada orang, gue bilang gitu sama istri gue, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Ada, gue liat ada orang, kata. Udahlah, gue bilang udah kamu tidur aja. Gue mikirnya cuman, gue takut ada maling atau ada orang mau ngerampok atau apa kan, karena ini memang rumah gue ini jarang banget gue datengin, paling gue dateng sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Udahlah, gue suruh dia diem. Udah kamu tidur lagi aja, gue bilang gitu sama istri gue. Terus gue duduk nih di ruang tamu nih. Pas gue duduk tuh nggak lama tuh kayak ada kalau garasi itu kan besi-besi gitu kan, teralis gitu. Garasi mobil ada buat pagar nutupnya. Itu ada kayak suara lo pakai kayu dijalanin di teralis itu. Jadi kayak tetetetetetet gitu, keren gitu. Gue buka kaca nggak ada siapa-siapa. Cuma perasaan gue atau apa gitu. Nggak ada siapa-siapa. Duduk lagi di ruang tamu, terus tiba-tiba ada suara di belakang tuh di dak toren ada kayak suara orang lompat, bluk, gitu kayak orang lompat. Gue langsung mikir, wah ini ada bener nih maling nih. Mungkin lompat dari rumah sebelah, disangkain gue di sini nggak ada orang gitu, atau dia mau ngapain amit-amit, ya Allah nauzubillah min dzalik, soalnya ada gue di situ sama istri anak gue mikir gitu. Sampai gue liatin lagi, jadi kalau di dak toren gue itu kan gue bikin sengaja pakai kaca transparan biar gue bisa ngeliat kalau keluar kalau pagi, terus kalau siang sinar matahari tetap masuk ke dalam ruangan gitu kan. Gue sampai gue senter pakai handphone, nggak ada siapa-siapa. Gue duduk lagi, gue cuma ya udah mau nungguin sampai pagi, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, seperti gue gitu. Gak lama gue duduk, suara air di kamar mandi nyala, ngucur lah gitu. Kerannya itu ngucur, suara nyarak ember kan kedengeran kan. Padahal itu posisi jet pump itu kabelnya gue cabut, air di toren tuh udah gue yakin banget udah nggak ada, dan itu udah dijadiin ember. Karena kalau gue tipikal orang yang gue datang ke situ gue nyalain jet pump cuma buat seperlunya aja, selebihnya gue cabut karena sayang listrik, gue mikirnya gitu. Gue matiin, terus gue langsung pikir, feeling gue tuh udah nggak enak, udah yang langsung mikir macem-macem. Karena gue kadang tuh suka inget kejadian-kejadian gue yang sebelumnya, entah itu yang di hotel atau apa gitu kan. Gue diem, gak lama gue ngeliat anak gue keluar dari kamar ke arah kamar mandi. Gue nanya, kamu mau pipis? Dan anak gue gak jawab, cuma jalan biasa, masuk kamar mandi, tutup. Gue denger itu, tungguin kan, kok nih udah lama gak keluar gitu anak gue. Penasaran lah gue bangun dari gue duduk tuh. Gue duduk, pas mau gue ketok nih pintu kamar mandi, ternyata gak ketutup, gak kekunci. Jadi pas gue ini pintu kedorong. Gue liat di kamar mandi gak ada anak gue dong. Penasaran gue langsung yang mikir, wah ini jangan-jangan hal-hal yang aneh-aneh lagi gue alamin gitu. Gue cuma baca-baca istighfar lah segala macem. Gue jalan lagi, gue penasaran, gue lihat ke kamar, ada istri gue sama anak gue tidur. Ternyata anak gue masih tidur di situ. Gue langsung mikir yang tadi lewat ke depan gue, yang kamar mandi itu siapa gitu. Apakah dia lewat lagi gue nggak ngeliat? Nggak mungkin, gue standby di situ. Standby, bener-bener gue standby. Udahlah, gue nggak mau mikir yang macam-macam, segala macam tetek bengek lah. Gak lama, jam-jam 3 atau setengah 3 tuh gue denger suara ayam berkokok gitu. Gue udah seneng tuh, gue pikirkan, wah ini udah mau subuh. Nanti dikit lagi ada orang mau mau jalan ke masjid gitu. Udah mulai rame lah, jadi gue nggak terlalu parno banget sama entah itu maling lah atau apalah gitu. Gue nggak terlalu parno. Tapi kok semakin lama suara ayam ini banyak gitu bersautan. Wah, korok-korok banyak kali itu. Gue juga baru nggak.
di perumahan ini siapa yang mau ternak ayam gitu, siapa yang mau miara ayam rame-rame, kan nggak ada juga. Setahu gue di daerah gue juga nggak ada, tapi itu suaranya bener-bener deket, kayak soalnya tuh di depan rumah atau di samping rumah lah suara ayam berkokok itu. Padahal yang depan rumah gue itu belum keisi, di samping rumah udah keisi, samping rumah kanan gue juga isi, cuman yang di depan tuh belum keisi. Karena samping kiri kanan gue nggak ada miara ayam gitu, depan juga kosong. Gue masih coba berpikir positif, skip sampai akhirnya itu pagi. Gue telepon lah saudara gue, mamang gue nih, ini ayamnya diambil yang dari ibu, gue bilang gitu. Oh udahlah, mau nganterin aja ke sini, kata dia gitu. Ya gue pikir ya udahlah, sekalian gue juga mau ketemu sama nenek gue sama saudara gue, ya udahlah gue anterin ke rumah nenek gue. Sampai rumah nenek gue, akhirnya mamang gue baru cerita. Dia bilang gini, kalau di sini mah nggak berani, atau mitosnya tuh nggak boleh bawa yang amis-amis tengah malam lewat maghrib tuh nggak boleh, nanti suka ada yang ikut. Suka ada yang mau, kata si mamang gue tuh ngomong gitu. Ya udah bodo amat, gue nggak mikir-mikir macam-macam ya, gue yang penting ayam udah gue kasih ke saudara-saudara gue yang ada di sana. Terus gue bilang sama mamang, pamit lu ya mau ke Bukit Cianten, enaknya lewat mana ya? Oh itu aja, lewat ke arah Liguliang, nanti belok kiri naik ke atas, sama mamang gue gitu. Nah jalanannya itu kalau dari rumah gue tuh kurang lebih 2 jam lah, 2 jam lah, 1 jam 2 jam lah. Gue jalan ke arah sana, jalanannya itu masih tanah merah. Awalnya tuh masih aspal bagus itu. Gue tadi mau pakai Maps, cuman karena gue kapok, gue pernah pakai Maps buat nyari perumahan sebelumnya. Gue pernah disasarin di kuburan keluarga gitu di daerah Ciomas lah kalau nggak salah itu tuh. Justru gue disasarin ke daerah sana. Gue kapok, jadi gue udahlah pakai GPS. GPS tuh gunakan penduduk setempat, jadi gue nanya-nanya lewat mana atas. Oh nanti belok kiri Kang, nanjak ke atas aja. Ya udah. Pertama tuh jalannya masih bagus, cuman memang dia udah sempit. Semakin ke atas, semakin jalannya itu benar-benar tanah merah, ataupun ada aspal yang udah bolong gede-gede, udah hancur lah jalanan kayak gitu. Jalan semakin ke atas, sampai tadi gue mau ke Bukit Cianten itu nggak jadi karena gue udah capek. Di sebelah kiri itu gue ngeliat ada kayak tempat wisata yang pohon-pohon pinus gitu, terus ada tulisannya free wifi. Gue pikirkan wah udah, nanti kalau anak gue capek jalan atau trekking, anak gue bisa main handphone lah, ada wifi. Soalnya memang di gunung susah banget sinyal kan, itu udah masuk ke Gunung Salak lah gitu. Dan itu aja si mamangnya juga bilang nanti sinyal bagus, foto-foto bagus lah segala macam di itu. Cuman itu bukan Bukit Cianten, gue lupa namanya apa. Tiketnya waktu itu masih ada kalau nggak salah disimpan sama anak gue. Masuk ke sana, terus sempat beli makanan cemil-cemilan lah, pop mie segala macam, foto-foto segala macam di sana. Terus sampai akhirnya nelpon ke mertua gue yang di Bandung, terus kata mertua gue video call kan sama anak gue kan, udah buruan turun pulang nanti hujan susah kata jalanannya gitu. Pulang katanya, itu jam 3 sore. Ya udah karena gue memang udah hujan gerimis rintik-rintik, udah mendung banget dan itu kabut udah mulai lumayan turun. Pas gue mau pulang, gue sempat tanya gini sama si tukang jagain, Kang, kalau saya mau balik lagi ke Cimanggu Cibatok, selain belok kanan, kalau belok ke kiri kemana Kang? Kalau ke kiri mah bisa nembus ke Cidahu kata gitu. Ke sana aja, itu mah jauh katanya, malah ke Sukabumi, udah ke sana aja. Mumpung belum deras-deras banget katanya hujannya gitu. Cuman hati-hati ya katanya gitu. Udah biasa lah jalan. Sampai di tengah jalan itu anak gue tiba-tiba ngomong sama gue, Pak, aku takut, aku mau pindah ke depan. Anak gue ngomong gitu. Dalam hati gue ketumben banget nih anak main handphone, main YouTube, biasanya anteng sampai dia ketiduran di belakang, dia minta pindah ke depan. Dan pas gue ngeliat spion tengah mobil, itu jadi anak gue kan duduknya di kiri nih. Di sebelah kanan ketika gue ngeliat itu di kaca spion mobil tengah itu, ada perempuan, cewek, dia duduk nyandar, mukanya flat, bener-bener flat, dia tatapannya kosong, jadi gue ngeliat dia di kaca, dia ngeliat gue di kaca gitu. Jadi kayak saling tatap-tatapan, dan itu yang bikin gue parno malah gitu. Mukanya biasa aja, cuman karena mungkin tatapannya kosong, dan gue langsung mikir, astagfirullahaladzim, siapa orang kok tiba-tiba ada di dalam mobil gitu. Nah gue pasti mikir yang mistis-mistis gitu kan. Kok ada orang di dalam mobil, kapan dia naik, gue gak ngeliat. Gue pasti langsung mikir, wah ini mah pasti setan, gue mikir gitu. Gue bilang yaudah Freya pindah ke depan, gue coba yang bersikap biasa aja, cuman mungkin karena muka gue tegang, kelihatan sampai istri gue nanya, kamu kenapa aku tegang? Gue selalu bilang, gak apa-apa kok, aku gak apa-apa. Gue bilang gitu sama bini gue, gak apa-apa, aku gak apa-apa. Sampai ada di suatu turunan,
itu lo turun, kemudian lo belok patah ke kiri. Itu ketika mau gue rem mobil gue itu blong. Bener-bener blong, jadi gue pakai rem tangan. Itu untungnya gue posisi pelan. Kalau posisi gue lagi kenceng, ya wallahualam lah. Amit-amit jeneng bayi lah ya. Gue pakai rem tangan, gue kocok-kocok. Rem kaki tuh nggak bisa. Wah, gue bilang nih ngeplos. Gue cuma mikir, ya Allah gimana gue turun ke bawah masih jauh lagi. Terus nanti anak gue sama istri gue gimana, nyari penginapan masih jauh di bawah, nggak mungkin gue balik lagi ke atas, kan gue mikirnya gitu. Terus, gue ingat nih, gue punya minyak rem 1 botol. Memang sengaja gue biasa kan gue ada air radiator, minyak rem segala macam tuh pasti gue simpen di belakang di bagasi. Akhirnya gue buka kap mesin, ternyata bener minyak rem itu kosong karena master rem mobilnya itu bocor, jadi kekuras lah yang ada di tabung minyak rem di kap mesin. Gue isi sampai gue kocok-kocok itu sampai dia udah bisa main lagi remnya. Udah gue jalan pelan-pelan lah, bener-bener pelan-pelan. Gue sesekali ngeliat lagi ke spion belakang, si perempuan itu masih ada. Sampai istri gue nanya lagi, kamu kenapa sih? Sampai istri gue nengok ke belakang, tapi dia gak ngeliat siapa-siapa, cuma gue ngeliat. Dan gue ngeliat anak gue tuh yang udah kayak orang ketakutan, dia gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem pegangan sama istri gue udah gitu. Gini, sampai gue bilang sama istri gue, udah tuh Freya mau tidur, ya tidur aja. Tapi dia gak tidur gitu. Sampai akhirnya gue udah sampai ke perempatan Liwiliang, gue cari makan karena tadi baru makan snack-snack sama popnya doang lah. Kalau nggak makan nasi soalnya nggak kenyang ibaratnya gue gitu ya. Gue makan sampai gue cerita basa-basi sama yang punya warung Padang. Pulang sampai lagi di rumah itu mau maghrib lagi, maghrib lewat. Antara maghrib atau enggak. Seperti biasa nyapu dulu, anak gue mandi, bini gue mandi. Dan gue memang pada waktu itu gue malas banget mandi karena hujan. Jadi gue malas ngapa-ngapain, jadi yang penting anak gue udah mandi lah, anak ini gue udah mandi. Malam minggu nih kan jatuhnya. Ketika anak gue mainin handphone, bini gue juga main handphone, handphone gue kasih anak gue. Biasalah gue duduk kan mainin tanaman di depan rumah lah, motek-motek apa segala macem gitu. Kan ini teras, ini garasi nih gue parkir mobil nih. Gue nggak tahu kenapa gue kayak mau ngeliat ke kiri mulu gitu. Kayak mau diarahin ke mobil gue sendiri. Pas gue nengok, si perempuan ini masih ada di mobil dan gue yang cuma astagfirullahaladzim, gue bilang, ya Allah gue merinding. Gue sampai bilang gitu, gue langsung masuk dalam dan itu maghrib. Bini gue ngomong, kamu ngapain maghrib di luar? Habis maghrib lah, ya belum jam 7 belum bisa, ngapain katanya. Di dalam aja nih juga hujan kan masih gerimis, kata istri gue. Masuk ke dalam, udah terus pada biasa lah ngobrol-ngobrol terus ngomongin masalahnya tadi. Akhirnya gue terbuka lah ngomong nih sama istri gue. Sebenarnya tadi aku di mobil tuh ngelihat ada perempuan di belakang. Itu makanya tadi si Freya minta pindah ke depan. Mungkin Freya juga ngerasain kali atau apa gitu. Karena kan Freya kamu tahu kan waktu itu dia bilang dia ngelihat kakaknya kucing. Padahal itu harimau dan kita nggak ada yang lihat. Udah ngobrol ngalor ngidul sampai lupa dengan segala hal yang udah dialamin. Anak gue nih kan kalau tidur nih dia nggak bisa tidur kalau nggak dengerin cerita-cerita horor. Gue puterin lah di YouTube cerita-cerita horor dari Lentera Malam, dari macam-macam gue dengerin. Cuman anak gue senengnya tuh dengerin cerita gue sendiri yang pernah gue masuk di Lentera Malam. Jadi, papa kita cerita sampai ngalor ngidur, dia mainin handphone, dia ketiduran sendiri. Tinggallah gue sama istri gue berdua. Lagi asik-asik ngobrol. Oh iya, gue lupa cerita. Waktu baru pertama masuk itu ada suara. Waktu gue pertama datang itu ada suara kayak orang jatuh di toren yang tadi gue bilang. Ini suara yang sama kayak orang lompat dari rumah sebelah ke dak toren tuh, blek, bunyi gitu lagi. Gue sama bini gue langsung tengok-tengokan. Gue bilang bini gue, ini ada maling kali, gue bilang gitu. Cuman kan masih sore jam 9, ngapain terus juga di depan masih pada rame. Sampai gue buka pintu tuh, gue buka jendela, gue ngelongok ke depan masih ada tetangga yang masih pada ngobrol gitu. Udahlah, gue bilang ke bini gue, yaudah mau tidur aja. Terus kata istri gue, kamu jangan begadang lagi, kalau begadang nanti ngantuk di mobil pulang gimana. Gue bilang nggak apa-apa, gue udah biasa, gue bilang gitu. Istri gue tidur, gue masih biasa, gue masih penasaran dengan apa yang gue lihat di mobil. Gue buka kaca itu jam setengah 10 malam lah. Gue buka kaca pintu depan, gue lihat ke mobil. Karena gue penasaran, mungkin gue salah lihat atau apa.
oh ya udah nggak ada, gue pikir gitu. Gue ngerokok sebatang di teras, lagi asik-asik di teras, itu di depan mobil, pintu garasi. Itu mungkin yang semalam dilihat sama istri gue. Dan itu gue ngeliat ada di situ orang memang berdiri. Itu orang berdiri, cuman dia bener-bener hitam, rambutnya itu kayak rambut gimbal-gimbal. Dan gue yang langsung kaget, bener-bener gue sok mundur ke belakang. Gue bilang, lu rampok atau apa gitu, karena gue kaget orang lagi asik ngerokok, hujan tipis, terus nengok ada orang, tadi nggak ada orang, tiba-tiba ada orang di situ. Udah, gue kaget, gue baca-baca segala macem, gue masuk ke dalam, dan ketika gue masuk ke dalam, di kuping gue kayak dia ngebisikin, dia bilang dia minta makan dengan dia bilang hayam, urang rek hayam gitu, dia bilang gitu. Gue langsung kepikiran yang ucapan si mamang gue kan, dia bilang kalau di sini kalau warga sini kalau malam nggak ada yang berani bawa yang amis-amis gitu, kata si mamang gue keingetan omongan itu di kuping gue, urang rek hayam gitu. Wah jelas lagi kedengeran. Gue yang parno segala macam. Gue lebih baik ibaratnya gue ngelihat kayak wujud daripada gue kayak ditakut-takutin sama suara. Gue cuma coba stay cool supaya bersikap biasa lah gitu. Udah hilang. Gue coba sampai tuh rokok yang tadinya gue isep belum habis, gue matiin, gue isep karena gue saking buat ngilangin rasa takut gue denger suara gitu. Udah, gue duduk jadi ini kamar bini gue, kamar anak gue, ini teras, kamar mandi. Lagi gue duduk, itu bunyi yang sama diulang lagi, yang kerenteng-kerenteng di depan gerbang itu, depan gerbang garasi. Pakai kayu gitu. Gue ngeliat lagi depan, dalam hati gue gini, cuma bilang, ya kalau lo mau ikut ya udah ikut, cuman ya jangan ganggu ke gue, anak gue, apa istri gue bilang gitu. Kalau emang ada yang lo mau, ya udah lo ngomong maunya apa. Cuman kalau ayam, dalam hati gue nggak bisa ngasih ayam yang lo minta, itu udah gue kasih ke nenek gue. Dalam hati gue gitu, kalau mau iseng, mau usil, mau nempel, janganlah ke keluarga gue, sana pergi. Dalam hati gue tuh ngomong kayak gitu doang. Udah seperti biasa, nggak ada suara-suara gitu lagi. Nggak lama lagi ada suara-suara lagi, kayak orang nyapu lah, kayak ada orang lagi bocah-bocah lari di depan teras gue lah gitu. Dalam hati gue, ya Allah mudah-mudahan ini cuma kayak paranoid gue doang, mungkin karena gue kepikiran, gue kecapean atau apa. Gue coba tidur, pas gue tidur, gue kayak orang rep-repan, gue ketiduran tuh di ruang tamu gue itu. Gue kayak orang rep-repan, dan gue ngeliat si orang yang gue bilang rambut hitam, orang hitam ini rambutnya agak-agak gimbal, mukanya nggak jelas itu, lewat di depan gue mau masuk ke kamar yang ada istri gue sama anak gue tidur. Nah gue mau bangun tuh bener-bener gue nggak bisa gitu. Gue mau teriak nggak bisa, gue sekuat tenaga, atau gue mau nyentak badan gue yang biasanya tuh kalau gue rep-repan gue paksa kayak gue itu biasanya gue bangun, nanti gue nggak bangun. Dia mau masuk ke kamar anak istri gue cuma lo orang jahat gitu. Gue cuma mikir jangan-jangan lo maling ya, lo nyaru atau apa gitu. Gue sampai ya Allah, gue baca-baca segala macam banget sampai akhirnya gue bisa ngebangun, dan dia tuh lenyap hilang plas gitu aja. Pas gue bisa bangun dari rep-repan gue, dia hilang gitu aja. Dan gue sampai lari masuk ke kamar bini gue. Gue bilang ke bini gue, tadi ada orang mau masuk, gue bilang gitu ke bini gue. Bini gue panik dong, tengah malam saya mau masuk kata gitu, apa maling. Jadi kita malam itu nggak tidur. Bini gue takut buat tidur, sampai gue bilang udah nggak apa-apa, gue jagain. Karena gue cerita bahwa ada orang yang ada yang mau masuk ke dalam kamar istri gue. Nah nggak lama, gue kan punya ibaratnya kayak yang dituain lah di daerah rumah gue di Jakarta nih, Ustadz lah. Gue sampai WhatsApp dia, gue bilang berharap bahwa dia nggak tidur, masih ada gitu. Gue WhatsApp, Tat ini harus gimana? Saya harus ngapain? Karena waktu rumah tahlilan yang di Jakarta pun kan dia yang tahlilan. Saya ngalamin hal-hal kayak gini. Ya udah katanya, sholat aja. Sholat, minta doa aja yang baik-baik aja katanya gitu. Udah sholat, gue biasa. Terus si cewek yang tadi gue liat di belakang mobil, dia datang di depan pintu mau masuk ke rumah depan. Dia cuma bilang, saya cuma mau ngingetin ada yang ikut bukan saya.
Saya cuma mau ngingetin tadi tuh harusnya pulang buru-buru, jangan kelamaan di atas. Kata si perempuan yang tadi gue lihat di belakang mobil. Udah, terus gue bilang, dalam hati gue, siapa yang mau ngikut gitu. Dia cuma bilang kayak gitu doang, dia bilang dalam hati gue siapa yang mau ngikut. Dia cuma bilang, tadi semua ngasih tahu ada yang mau ikut, harusnya tadi pulang buru-buru, jangan terlalu lama sampai sore, dia bilang gitu. Dalam hati gue, siapa yang mau ngikut, siapa yang mau ngusilin gue gitu. Apakah yang si orang hitam rambut gimbal ini atau apalah gitu. Saking gue takutnya pada malam hari itu, gue telepon mamang gue, namanya kan Mang Bege nih, namanya Mang Bege. Mang, bisa nggak Mang, buat kali ini tolong ya datang ke sini Mang. Nah, kalau udah malam ini udah mau jam berapa, udah mau subuh, tolong. Saya sampai gue bilang, tolong Mang, soalnya ini yang mamang bilang bener, mungkin nih gara-gara bawa ayam. Ini kan amis kesini malam-malam nih lewatin yang jalanan buat latihan tentara pinggir gunung itu. Gue bilang gitu sama mamang gue. Aduh, gak usah deh, mamang juga gak berani, takut begal, kata mamang gue tuh. Kesana kan harus lewat jalur situ juga, kalau mau nungguin pagi. Dan terus dalam hati gue, masih gue harus nungguin diteror makhluk beginian sampai pagi, ya gue ngeri-ngeri sedap juga kan. Udah pas gue lagi asik-asik gitu, nelpon udahan, di kamar mandi tuh air nyala lagi. Nyala airnya. Terus gue coba, ya Allah, gue bilang dalam hati gue, ya Allah, jangan kalau lo mau ganggu gue, cuman jangan nampakin ke anak istri gue. Dan itu di situ yang di pojok di samping dapur itu si orang yang gue bilang hitam gimbal itu jelas dia kelihatan ada di situ, berdiri di situ. Dia mau nunjuk ke kamar istri yang ada anak gue pada di situ. Gue bilang, kamu siapa? Jangan ganggu istri sama anak saya. Kalau emang kamu ada urusan sama saya. Gue bilang gitu. Terus dia bilang lagi-lagi, orang rek hayam, dia bilang gitu. Gue bilang nggak mungkin, dalam hati gue juga nggak mungkin gue ngasih lo makanan. Kalau gue kasih lo makanan, lo akan jadi kayak kita ngasih dia makanan, dia akan selalu minta terus. Dan gue percaya hal itu. Sampai gue bilang, ya udah, gue nggak bisa ngasih lo. Kalau lo mau usil di sini, jangan usil di sini. Kalau lo mau gue balikin lagi ke tempat lo di mana lo ngikut, kasih tahu gue. Gue bilang kayak gitu. Hilang lah dia, hilang. Dua yang tadinya rencana mau balik pagi, gue nggak jadi balik pagi. Pas gue buka mobil, gue nemu buah pakis yang kayak dia biasa dimakanin sama tupai itu, yang kayak ada nanas gitu bentuk kayak gini-gini. Di dalam mobil tuh ada 3 biji buah pakis itu. Dan itu ternyata sama anak gue dipungutin karena dia seneng di Bukit Cianten itu, di pohon-pohon yang dia lihat di sana. Nah, gue tadi juga ada fotonya, gue sempat ngasih unjuk. Itu buah tempat di sana treknya, kalau buahnya memang gue ngasih unjuk. Jadi itu ada 3. Dan itu ada itu, gue langsung kepikiran, apa mungkin gara-gara hal ini dia ikut ke sini? Apa mungkin ini dia sebenarnya makanan dia atau apalah, mungkin itu perabotannya dia apa, gue nggak tahu, cuman kebawa ke sini jadi dia yang ikut ke sini. Nggak tahu, tiba-tiba pikiran gue nalar ke situ aja. Terus gue bilang sama istri gue, kayaknya kita harus ke Bukit Cianten lagi deh. Terus istri gue, ngapain, kan jalannya begini. Gue bilang, nggak apa-apa, gue bilang ke sana dulu yuk. Penasaran, aku kan kemarin belum foto, kamu udah di foto-foto yang ada tulisan love segala macem, gue bilang gitu. Udah jalan ke sana, gue pasin kondisi kendaraan gue, remnya segala macam gue cek. Mudah-mudahan ini masih bisa sampai ke atas dan gue turun lagi, insya Allah, gue bilang gitu sama bini gue. Sampai di sana, yang tiga kayak buah itu tuh gue tanya sama anak gue, ini kamu ambilnya di mana? Gue bilang sama anak gue gitu. Aku nggak tahu Pak, aku lupa, kata dia gitu. Coba kamu inget-inget di mana. Jadi sepanjang jalan yang gue mulai masuk, sampai gue foto-foto, sampai gue pulang lagi tuh gue puterin lagi. Gue suruh anak gue inget ini ngambilnya di mana. Gue bilang sama anak gue gitu. Nah, sampai di satu spot, jadi ada foto-foto tuh ada tulisan love gitu, backgroundnya tuh gunung. Nah, tuh ada turunan ke bawah. Di situ kayak ada jalan kecil cuman orang tuh lebih milih lewat ke jalan jembatan, jadi nggak ada orang yang mau lewat jalan situ. Nah, gue inget di situ ada ayunan, anak gue main ayunan di situ. Gue sampai akhirnya gue, Freya, kamu ngambil ini di sini nggak? Di sini kan banyak nih buah-buah gini. Kamu ngambil di sini nggak? Iya Pak, aku ngambil di sini. Terus pas gue bilang sama anak gue, ini taruh lagi di sini ya, ini bukan punya kita kan, Papa bilang. Kalau mau kemanapun,
Manapun tempat-tempat yang kita baru, jangan ngomong sembarangan, jangan ngambil hal-hal yang memang bukan punya kita, walaupun itu dilihatnya jatuhan atau apa, jangan diambil. Gue bilang gitu sama anak gue. Tiga persis. Gue taruh, gue tadi nggak mau, dia bilang itu buat mainan aku, buat mainan apalah. Gue bilang jangan ya, jangan, gue bilang gitu. Dan itu pun gue nggak tahu itu disimpannya tuh di selipan apa sih, pintu belakang tuh kan kayak buat naruh-naruh barang tuh, disimpannya di situ. Dan gue nggak tahu kenapa pas pagi itu gue pengen banget buka, karena mungkin gue bilang kalau emang lo mau gue balikin ya gue balikin ke tempat asal di mana, atau mungkin ada sesuatu yang gue bawa, gue nggak tahu. Dan ternyata gue nemu tiga buah itu yang udah kering itu, jadi gue taruh di situ, gue balikin lagi ke tempatnya, gue taruh di situ, taruh mana, gue bilang udah nih kita pulang ya. Terus dalam hati gue bilang ini mungkin makanan lo atau apa, ini udah gue balikin, jangan ganggu anak gue bilang gitu, jangan ganggu saya lagi, gue bilang gitu sama makhluk hitam ini. Terus gue bilang sama anak gue, kamu jangan ngambil sembarangan, ayo kita pulang yuk, nanti beli yang lain aja ya, mainannya papa beliin, mau beliin apa. Terus dia bilang minta beliin pop it, mainan pop it apalah gitu lah, sampai gue cari di Tokopedia, udah nanti beliin aja, gue bilang gitu. Dari situ udah gue pulang, balik dulu ke rumah gue, ngunci segala macem, balik lagi ke rumah nenek gue. Terus kata nenek gue, udah ini masih ada yang ikut, kata nenek gue. Masih ada yang ikut, gue bingung, kok masih ada yang ikut, kan bukankah itu udah gue balikin yang buah 3 biji itu. Terus kata nenek gue, ini mah suka katanya sama si Freya, katanya. Kata nenek gue, ini suka sama Freya, jadi dia ngikut katanya. Terus sama nenek gue, nih akan dibungkusin garam, cuman gue nggak tahu garam dicampur apa, pakai plastik. Gue disuruh balik lagi ke rumah gue yang di Cimanggu, terus disuruh disebarin sampai gue dibawain tuh sapu lidi yang bukan yang tipis tapi yang tebal. Gue sampai dibawain itu, katanya nanti dikeprak-keprak aja, dimulai dari yang Ambong ngelihatnya ada di mana, pertama dia di mana aja, itu dikeprak-keprakin, dilempar-lempar di situ sampai baca-baca, terus sholatin lah, kata nenek gue gitu. Terus gue bilang kan, Ma bisa temenin nggak, ada sama Mamang nggak, pakai temenin kesini, nggak berani soalnya, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya temenin sama Mang Bege, temenin ke sana. Dia lah yang nyebar segala macem. Terus gue nanya, Bang ini masih ada yang ikut ya, atau mau ngikut lagi nggak? Gue sampai nanya gitu ke Mang Bege. Insya Allah lah enggak, kata gitu. Nah cuman sampai Jakarta ternyata anak gue itu justru badannya panas, dia sakit lah 1 harian. Terus gue kata nyokap gue, makanya kalau kemana-mana tuh jangan malam-malam, apalagi ke tempat-tempat yang lewatin kebun-kebun segala macem, kata nyokap gue. Udah pas akhirnya, karena gue nggak mau, untuk ibaratnya kalau gue misalnya dia anak gue panas nih, terus dia minta apa gue turutin, gue takutnya adalah itu kemauan dari si orangnya, makhluk yang nempel ini. Karena gue percaya bahwa kalau gue turutin dia akan semakin melunjak. Karena di mana-mana manusia kan harkatnya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk halus ini. Gue pikir ya udah, cuma gue bacain apa, gue sholat, anak gue suruh biasa ngaji atau wudhu lah segala macem. Akhirnya keesokan harinya, alhamdulillah anak gue panasnya hilang dan dia udah biasa lagi. Nah, satu hal dari cerita gue ini adalah kemanapun kita pergi, ke tempat baru ataupun ke tempat lama, kita percaya bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk apapun itu. Jadi entah itu sepele atau hal itu yang menurut lo nggak kepake, ketika lo mau ngambil sesuatu itu lo harus pikir 2 kali bahwa kita hidup berdampingan dengan alam yang beda. Ada makhluk-makhluk yang beda alam dengan kita. Bisa jadi buat kita itu hal biasa, ternyata buat mereka itu adalah hal yang mereka perluin. Jadi pelajaran yang gue tangkap adalah gitu. Jadi jangan lo pernah, apalagi ke gunung ya, jangan sompral atau apa sih, banyak lah mitosnya lah daerah-daerah gunung. Mulai yang itu tadi gue dikasih unjuk perempuan yang ternyata dia ngasih tahu gue bahwa itu ada yang ikut gue, sampai dia akhirnya seneng sama anak gue. Dan itu kalian bener-bener harus aware dengan tempat-tempat baru yang kalian kunjungin. Jangan ambil segala macam yang bukan memang hak kalian, kalaupun itu ada di bawah atau dimanapun, karena itu bisa jadi berharga bagi makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat. Sekian cerita dari gua. Selamat malam.
Oke, itu tadi cerita dari Embong. Thank you banget nih, Embong. Udah cerita lagi di Lentera Malam. Sesuai request dari pasukan Lentera Malam. Karena banyak banget yang request minta lu untuk cerita lagi nih, Embong. Cuman sayangnya kali ini Embong masih belum bisa buat nerusin cerita si Murni ya. Makanya kali ini si Embong bawain cerita lain yang... Ini kejadian tahun berapa sih? Kejadian ini baru 2020. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Sebelum puasa. Sebelum puasa berarti 2021. 2021. Wah, 2021. masih fresh banget kejadiannya ya. Nah, ini gue agak penasaran nih, Bong, sama ini kan gue udah tahu lah kalau lu sensitif lah ya dengan hal-hal kayak gitu. Bini lu ini sensitif juga atau kayak gimana sih? Boleh cerita sedikit nggak tentang bini lu, karena ini di cerita ini bini lu banyak berperan juga nih soalnya nih. Gini, kalau istri gue kalau dibilang sensitif sih mungkin nggak terlalu. Cuman setiap kali gue ajak backpackeran ke alam, justru dia yang lebih sering untuk ngelihat hal-hal apa-apa itu pertama kali. Waktu itu Karimun Jawa dia bilang ada laki-laki baju sobek duduk di samping supir. Gue bilang nggak mungkin supir mangku orang, supir bus gitu. Iya. Terus waktu dia pergi ke mana di Karimun Jawa juga sama, pas malam-malam juga dia bilang lihat ada bapak-bapak juga itu duduk di depan penginapan gua. Itu tengah malam katanya. Gue bilang nggak mungkin di depan penginapan itu langsung laut dan nggak ada tanah buat orang duduk. Gue bilang gitu sama istri gue. Justru hal yang pertama kalau gue pergi sama dia ngalamin duluan. Sama halnya sebenarnya lanjut. Gue kasih kisih doang dikit ya. Sebenarnya kemarin gue mau lanjutin cerita Murni. Cuman ketika istri gue bilang jangan kamu ceritain dulu, kalau kamu ceritain kamu semakin diteror. Jadi ketika gue anniversary nikahan gue kemarin bulan Desember 2020, gue check-in lagi di hotel itu, justru hal pertama yang dialamin bini gue yang ngalamin. Ngelihat sosok cewek ini, dia bilang ini ada kamar connecting. Gue bilang ini kamar nggak connecting. Terus dia bilang itu di balkon ada perempuan. Gitu. Dan itu kemungkinan sosok Murni. Kemungkinan sosok Murni. Aduh, gitu. Kalian DM aja Embong supaya cerita tentang Murni lagi. Karena gue cukup tertarik sama cerita yang Murni, Bong. Wah, itu gila. Jadi kalau buat kalian yang belum pernah nonton cerita Embong yang Murni, kalian bisa nonton, nanti linknya gue taruh di deskripsi lah, untuk video yang udah pernah dibawain sama Embong di channel ini. Oh iya, nih Bong, ini kan ada cerita unik dari daerah lu lah, ibaratnya kayak kepercayaan yang ada di daerah lu, di daerah Bogor itu. Daerah nenek gua. Kalau dari nenek lu ya. Nah, kalau kesana di atas maghrib itu diusahain jangan bawa yang amis-amis. Itu maksudnya itu ayam itu berarti yang lu bawa itu. Iya. Dan itu sebenarnya itu cuma di daerah lu aja atau di daerah-daerah lain lu pernah denger gak sih? Karena gue baru pertama kali denger nih soalnya nih. Kalau di daerah lain gue kurang paham nih. Cuman memang kalau di daerah nenek gua itu memang untuk kepercayaan hal-hal gitu tuh masih kental banget. Kayak misalnya gue nih sama anak gue mau main ke sawah. Iya. Pasti sama saudara gue bilang, jangan, orang luar nggak boleh. Atau mau main ke sungai, jangan, orang luar nggak boleh. Selalu gitu. Kalaupun gue paksa ke sana, ada petani yang di sana pasti ngalangin gue. Jangan, nggak boleh. Gitu. Berarti masih kental banget ya. Makanya sampai nenek lu itu ngasih kayak beberapa barang yang untuk ngebersihin rumah lu dari malu-malu itu. Wah, gila. Itu dari mana tempat nenek lu? Pabuaran dalam, jadi Campea masih masuk ke dalam lagi. Itu masih daerah hutan-hutan itu masih? Atau udah lumayan agak kota dikit gitu? Memang di pedesaan banget. Pedesaan banget. Lo mau ke jalan utama, jalan gede, 1 jam lebih lah. Karena itu memang kiri kanan masih banyak kebun-kebun. Dulu malah parah, sawah-sawah. Sampai ada mayat perempuan yang diperkosa ditimbun di dalam sawah pun dulu di situ ada. Tapi sekarang sawahnya udah nggak ada, jadi kebun-kebun singkong, kangkung segala macam. Iya. Dan itu nenek lu emang dari dulu tinggal di situ? Iya. Itu nenek dari nyokap. Nyokap lu kan, nyokap lu bukan dari mertua lu ya? Bukan. Aduh, gila. Jadi buat kalian yang tinggal di daerah sana, boleh komen-komen di bawah betapa mistisnya daerah kalian. Siapa tahu kalian punya cerita juga, bisa ceritain sedikit lah di kolom komentar, berbagi cerita aja kita. Nah, buat berikutnya nih, Bung. Sosok yang gimbal itu. Yang gimbal lu lihat itu yang di depan mobil. Itu sama nggak sih sama sosok yang mainin kerentengan di pagar itu? Nah, justru yang mainin kerentengan ini wujudnya nggak kelihatan. Tapi kalau orang sosok yang dia diem di depan pagar sama yang di dapur itu sama persis. Sama persis. Yang sampai dia ada bisikan urang rek hayam. Nah itu mungkin gue pilih dia.
Iya. Dan kemungkinan yang ngikutin lu, yang dibilang ngikutin lu itu sosok itu atau bukan sih? Yang ngikutin mana nih? Yang perempuan atau yang laki? Nah kan, yang perempuan sempat bilang tuh komunikasi sama lu kalau katanya sebenarnya bukan saya yang ngikut gitu. Sebenarnya itu yang sosok mana yang ngikut, Bang? Menurut gua itu yang hitam. Dia justru yang perempuan ini ngasih tahu karena mungkin dia senang sama anak gua. Oh. Jadi dia ngasih tahu. Iya. Kalau dia nggak ngasih tahu, mungkin gua sampai nggak akan kepikiran sampai gue mau bersihin mobil. Iya. Dan itu kayak feeling lu aja, cuman pengen ngecek mobil. Iya, nggak tahu kenapa gitu. Nggak tahu kenapa. Kayaknya ada yang ganjil aja. Dan lu PR banget tuh balikin lagi. Iya, PR. Itu tracknya gila cuy. Sumpah. Kalau gue biasanya orangnya mageran balik lagi kayak gitu buat balikin kayak gituan. Tapi pas lagi lu balik ke sana, tempatnya tuh yang tempat wisatanya tuh rame apa sepi sih gitu, atau emang lu pas datang aja udah hawanya kayak nggak enak gitu? Jadi kalau yang gue lihat ini kan wisata ini baru, belum, mungkin orang nggak jarang yang tahu, jadi belum hits lah. Iya. Tempat-tempat baru, makanya itu mungkin ada wifi. Tapi mayoritas yang kesana adalah para motor trail, karena treknya emang menurut gue enak buat pakai motor trail, buat bikin campground di sana. Iya. Gitu. Iya. Nama tempatnya apa? Tempat wisatanya? Tadi gue mau ke Bukit Cianten, cuman nggak jadi. Itu gue nggak tahu sebelah kiri apa, karena gue udah capek lah. Udah gue masuk ke situ aja. Pokoknya itu tempat wisata sebelum Bukit Cianten itu. Iya, sebelum Bukit Cianten. Dan akhirnya lu nggak berhasil ke Bukit Cianten itu ya? Nggak, karena gue udah capek banget. Sumpah, gue ngelihat jalanannya udah males. Itu kan anak lu sempet main ayunan yang dia tempat ngambil buah. Itu buah pinus tuh namanya, kalau nggak salah juga ya, namanya buah pinus ya. Itu tempatnya, itu pas anak lu ngambil tuh dia lagi main sendirian di situ. Jadi salahnya gini, mungkin buat orang tua ya kemanapun pergi. Jadi mungkin ketika kita asik-asik selfie, foto lah sama pasangan. Ketika lo bawa anak, buat pengalaman gue juga bawa anak lo juga tetap harus diperhatikan. Walaupun di situ ada ayunan, kita nggak tahu di balik ayunan itu atau di sekitarnya ada apa. Hal-hal yang nggak bisa kita lihat. Iya. Sampai dia bawa buah pinus pun gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Sampai masuk dalam mobil pun nggak tahu. Iya, nggak tahu gue. Gitu, nggak tahu sama sekali. Dan pesan yang disampaikan si Bong itu ya tadi, kalau kemana-mana jangan iseng-iseng ambil barang gitu ya. Karena gue sering banget juga Bong cerita-cerita kayak gitu. Ibaratnya itu kan buah ya, kadang-kadang cuma sekedar batu aja, cuma batu kerikil aja itu bisa kena teror macam-macam. Bener. Karena ya seperti kata mau bilang tadi, mungkin kita ngerasa itu nggak berharga ya, barang-barang sampah atau nggak berharga, tapi buat mereka makhluk itu ya belum tentu. Itu bisa jadi itu tempat tinggal dia, karena kan mungkin juga ada jin-jin yang tinggal di batu ya. Jadi kalau jadi yang cewek ini menurut gue, feeling gue ngikutin dari si ayam yang gue lewat kiri kanan kebun sawit bambu lah. Feeling gue si cewek itu ikut dari situ. Kemudian karena gue masih kondisi itu kan, ayam itu kan frozen tadinya, sampai dia mencair, mungkin kan amis itu masih di belakang karpet. Jadi ketika gue nanjak mau ke arah Bukit Cianten, di sana mungkin anak gue lah ngambil kan, jadi barang-barang tuh kayak sweater segala macem tuh gue taruh di belakang. Jadi mungkin kena air yang bau amis itu, anak gue pakai ke sana dingin. Jadi ada yang ikut lah dari sana gitu, karena juga ngambil buah itu juga. Iya. Dan kemungkinan perempuan itu emang dari tempat yang wisata itu ya, dari tempat yang itu ya kemungkinan. Karena kan pas lu ngeliatnya pas turun itu pas kan. Turun. Atau mungkin pas jalan di jalan situ lah ya, di jalan situ ya. Karena lu ngeliat pas lagi posisi turun dari tempat wisata itu. Dan lu ngeliat di kaca. Tatap-tatapan coy. Iya. Jadi pas gue ngeliat ke kaca tengah, dia ngeliat ke gue dari belakang tuh ke kaca gue, jadi gimana lo rasa pasti shock dong, kaget gitu. Gila sih itu. Shock banget. Itu lu inget apa dia pakai pakaian gitu, lu bisa lihat nggak sih pakaian gitu? Pakaian biasa gitu. Biasa kayak orang ya mungkin kalau di kampung-kampung tuh kan misalnya pakaian-pakaian kaos biasa atau pakaian daster atau apa, sama persis gitu. Cuman kan gue gak ngeliat nih sampai bawahnya apa, karena kan cuma di atasnya doang. Dan putih ya putih, cuman kayak nggak tahu kaos, nggak tahu apa, cuman yang jelas kayak panjang lah gitu. Cuman rambutnya juga rapi. Cuman karena dia kosong aja, ngeliatnya tuh ngeliat kayak orang kosong. Dan ngerinya lagi nih Bong, itu sampai ikut ke rumah lu. Karena lu yang lagi main di teras itu, yang lu ngeliat ke arah mobil, dia masih duduk di dalam sih. Itu gue nggak tahu kenapa kayak disuruh lo nengok kiri dong. Tadi gue nggak mau nengok kiri, cuman karena udah lo gue nengok aja lah. Kayak ada magnet gitu ya. Lihat. Dan itu dia ada di dalam mobil, dia ngeliatin ke kaca masuk rumah.
Oh. Di situ diem gini ngeliatin gitu. Itu lebih efek lagi kalau dia yang ngeliat ke arah lu juga. Aduh anjir, jangan gila. Gue mikirnya merinding sok tuh. gue ya. Lu lagi gini asik gini kan, lu nengok lagi ngeliat lu juga. Aduh. Gila, kacau. Tapi kalau buat yang di atas gedebuk-gedebuk yang apa torrent tuh nggak tahu jawabannya ya, itu apa Gue nggak tahu sebenarnya? jawabannya, cuman mungkin kalau feeling gue ya biasanya kan kayak waktu gue kejadian di hotel pun sama, ada kayak orang buang sampah. Biasanya tuh di awal, kalau gue yang gue alamin biasanya tuh diawalin kayak gitu. Jadi kayak orang kayak orang buang sampah. Mungkin justru itu ketika pertama kali dia datang atau dia mau nunjukin eksistensi dia bahwa gue ada di sini, mungkin itu. Oh iya. Ya dia mainin gerbang lah. Iya. Yang gerbang nggak ada sosoknya ya. Nggak ada sosoknya. Karena lu denger bunyinya aja. Dan lu ada nggak sih cerita-cerita? Maksudnya lu pernah dari mamang lu nih, mamang lu kan dari daerah situ banget ya. Pernah dengar sih cerita-cerita tentang cewek itu atau si siapa namanya yang makhluk gimbal itu, ada pernah dengar sih? Nggak pernah. Cuman kalau setahu gue ya, mudah-mudahan gue nggak salah ya. Di daerah yang jalur gue suka lewatin itu, makanya pas balik itu nenek gue bilang, jangan lewat situ kalau udah lewat jam 6. Di situ banyak begal, suka ada yang suka dibunuh di situ. Iya. Itu gue nggak tahu lah. Iya. Ya pokoknya kemana-mana pun kalian tetap hati-hati lah mau kemana pun gitu. Udah, paling cerita malam ini cukup segitu aja. Thank you banget nih Bong, udah cerita di Lentera Malam. Dan gue mau ngingetin sekali lagi nih, kalau istrinya Bong ini lagi merintis usaha ya Bong ya, di bidang kayak fashion baju-baju gitu ya. Namanya Funky Monkey Store. Jadi nanti linknya gue taruh di deskripsi, kalian mampir-mampir aja. Siapa tahu ada barang yang cocok sama kalian di store istrinya si Bong ini. Yaudah Bong, sekali lagi thank you banget. Thank you. Udah mampir di sini. Siap. Gua Adit, Bong, Lentera Malam. Bye.